Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang saya hormati Ketua BKM, Tuhaput, Imam Masjid dan perangkat Masjid Al-A'la, serta rombongan dari jamaah Zikir Arafah yang dipimpin oleh Ustaz Zul. Kemudian ada Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Kemudian ada Bapak Kadis, mungkin di sini ada beberapa orang, dan kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya seperti doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan harta yang banyak oleh Allah, apa doa Nabi Yusuf? Tawaffani muslimau wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan muslim dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Jadi menyokata duk ngurung saleh mendung berkah itu undum. Keberkahan dapat kalau kita duduk dengan orang-orang saleh. Bahkan di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Husulul barakah bitta'atillahi wa rasulihi. Jadi kalau ingin berkah, keberkahan, patuh saja kepada Allah dan patuh saja kepada Rasulnya. Kalau harta kita ingin berkah, patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Ketika azan tutup kios, tutup kedai, kita patuh kepada Allah, keberkahan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau di kantor kita ingin berkah juga demikian, kita patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Itu saja kuncinya. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita selalu mengekspos ada beberapa orang tokoh jahiliyah Quraisy lagi, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Mandum Abu yang leher Abu, sehingga tidak asing kita kalau bagaimana sepak terjangnya Abu Lahab, bagaimana Abu Jahal. Kita jangan salah, Abu Lahab sama Abu Jahal kan saudara, bukan saudara mereka. Oh, Abu Lahab gara-gara Abu saudara mendum kan hana. Jadi yang menjadi paman Nabi itu ya cuma Abu Lahab. Abu Jahal itu hubungannya dengan Nabi bagaimana? Kakek Nabi ke-7 dan ke-8, Ka'ab dan Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay. Disitulah ketemu dengan Abu Jahal. Yang Abu Jahal Amr bin Hashim. Jadi artinya beliau ini bukan namanya Abu Jahal, tidak. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza. Mungkin kita mendengar juga gara-gara Abu Lahab itu turun ayat Tabbat syada abi lahbi watab. Tapi cuma satu ayat saja, satu surah. Abu Jahal juga demikian, Pak. Gara-gara sepak terjangnya Abu Jahal itu turun ayat yadu'ul yatim, ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Turun ayat tentang Abu Jahal, cuma satu ayatnya. Begitu juga Abu Lahab. Dan mungkin Abu Lahab kenapa sangat populer sekali?
Karena dia sering sekali mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia adalah pamannya sendiri. Ya, ini Abu Lahab. Padahal kalau kita lihat paman, bagaimana mau dia ganggu anak kemundro? Bagaimana dia bisa mengganggu keponakannya sendiri? Jadi kita lihat dulu, Pak. Abdul Muttalib punya anak 16. 10 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Jadi yang satu ayah satu ibu, Abdullah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zubair, kemudian ada satu lagi Abu Talib. Makanya Abu Lahab itu satu ayah beda ibu. Ya. Makanya berdega-dega orang leinang, Pak. Nanti anaknya bisa ribut satu sama lainnya, Pak. Kan hanju je, Pak. Anaknya ribut. Umayyah anak sayang kelun. Lain mak, gara-gara lain mak, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam satu ayah satu ibu dengan Bunyamin, Pak. Sedangkan dengan saudara lain tidak satu ayah, tidak satu ibu. Ya, mereka cuma satu ayah saja. Makanya ada sifat dengki, Yah lebih sayang ke Yusuf dan Bunyamin. Demikian pula Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab marah sekali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tidak satu ibu. Makanya ibu Abdullah, ibu Abu Talib, ibunya Zubair itu adalah Fatimah yang dinikahi oleh Abdul Muttalib. Ya. Makanya Zubair itu sayang sekali kepada Nabi Muhammad ketika lahir, Pak. Sehingga dia membuat syair-syair untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya Zubair meninggal, paman Nabi itu meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi rasul. Tapi baiknya luar biasa. Kenapa? Karena ayah Nabi Muhammad satu ayah satu ibu dengan Zubair. Kenapa Abu Talib juga baik dengan Rasulullah SAW? Anak kemundro nyan, Pak. Nyan Muhammad itu anak kemundro, Pak. Satu ayah satu ibu. Sehingga Abu Talib dia bersumpah, karena ayahnya tidak ada lagi, Abdullah tidak ada lagi, saya jaga dia, kata Abu Talib. Makanya sebelum meninggal dunia Abdul Muttalib juga sudah mengatakan begini, hai nejaga nyo anak kemun, Pak. Saboh yah saboh mak. Lon yah Fatimah mak lewat do nagam. Jadi makanya Abu Lahab terus menggoda, Pak. Walaupun Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus didampingi oleh malaikat Jibril. Kita lupa kalau ada yang lebih parah dari Abu Lahab dan Abu Jahal, Abu Sofyan lagi, Pak. Dan Suhail, ada yang lebih parah dari dia. Gara-gara si fulan ini bukan Abu Lahab, Pak. Jadi As bin Wa'il, ya, ini lebih parah loh, Pak. Gara-gara As bin Wa'il, di dalam Al-Quran ada 4 surah yang turun gara-gara dia, Pak. Kan hebat hat bin As bin Wa'il, Pak. Kalau Abu Lahab 1 surah yang turun gara-gara dia, Pak. Dia mencaci maki Rasulullah, mengatakan tabban laka ya Rasulullah. Turun ayat tabbat yada abi lahabi watab. Cuma itu saja. Abu Jahal juga begitu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Cuma satu ayat saja. Tapi As bin Wa'il, gara-gara As bin Wa'il itu 4 ayat di dalam 4 surah yang berbeda. Ini gara-gara As bin Wa'il. Siapa itu sebenarnya As bin Wa'il, Pak? Ya, Pak. As bin Wa'il kalau kita lihat hubungan dengan Rasulullah itu jauh. Hubungannya di mana? Di kakek Nabi, Pak. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay di situ, Pak. Dia termasuk suku Quraisy. Jadi keliru nanti kalau ada yang mengatakan suku Quraisy itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Betul memang keturunan Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim kan punya 2 anak. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Yahya. Nabi Ishak, ya. Nabi Ishak. Keturunan Quraisy itu juga bukan dari Nabi Ismail, tidak semua keturunan Nabi Ismail itu Quraisy. Maka kalau kita lihat di dalam tafsir itu ada 2 pendapat. Jadi bukan anak langsung Nabi Ismail, tidak, tetapi Malik bin Kananah. Ada yang mengatakan tidak, Kananah bin Khuza'ah. Keturunan Kananah bin Khuza'ah itu semua suku Quraisy, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di situ As bin Wa'il. Ya, sekarang pertanyaannya begini, berarti Rasulullah nama thili-thili cik ngerurur Yahudi kan? Dengan orang-orang kafir tadi nama thili cik? Tidak, ini sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ayahnya Abdullah, ibunya Fatimah, hurung gege akai, Pak. Abdul Muttalib
Maka inilah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Walaupun ini ada dua tafsiran. Wa taqallubaka fis sajidin. Di Al-Quran Allah memperkenalkan diri. Kamu kenal sama saya, kata Allah. Kamu kenal sama saya. Saya adalah alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Tafsiran yang pertama, saya yang pertama sekali melihat kalian bangun tidur, Pak. Yang bunuh nanya banda bedah alladzi yaraka hina taqum, ketika kita bangun, kita baca doa, kita minum, kita bangun, semua dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah juga melihat kamu sujud, kamu salat, ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Tetapi dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Wa taqallubaka aina fis sajidin. Kamu Muhammad tahu enggak? Benih-benih kamu itu dari Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian dari Sam, anaknya Nabi Nuh alaihissalam, terus turun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian dari Adnaniyah, keturunan Adnaniyah. Semua itu fis sajidin, orang-orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandu murung sujud ba Allah, Pak. Tidak ada orang sembah patung, Pak. Oh, kalau ditanya ayah Nabi Ibrahim bagaimana? Ya, nih, Pak. Di Al-Quran disebutkan ayah Nabi Ibrahim itu Azar. Jadi makanya kita jangan salah dengan kata-kata abun. Walaupun di dalam terjemahan diterjemahkan itu adalah ayah. Orang Arab, kata-kata abun itu bisa berarti paman dan bisa berarti kakek. Mana buktinya? Ketika Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal dunia, dia tanya sama anaknya, kalian mau sembah siapa ketika saya meninggal nanti? Na'budu ilahaka, kami akan sembah Tuhanmu wahai ayahku Yakub, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail, akan menyembah Tuhan bapakmu, padahal bapaknya Nabi Yakub adalah Ishak bukan Ibrahim. Tetapi pengungkapan kata-kata ilaha abaika, bapakmu maksudnya kakekmu, kakek saya, kata kakek kamu yaitu Ibrahim, ya, Pak. Wa Ismail itu bukan bapaknya Nabi Yakub tapi pamannya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi penggunaan kata-kata abun, maka di dalam satu tafsir ayahnya Nabi Ibrahim itu bukan penyembah patung. Karena apa? Keturunan Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat ke atas itu tidak ada satupun yang menyembah patung, Pak. Ini sesuai dengan firman Allah, wa taqallubaka fis sajidin, semua penyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir itu dikatakan ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh, ya, Tarikh. Jadi bukan Azar. Azar adalah pamannya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi walaupun nasab As bin Wa'il ini ketemu dengan Rasulullah melalui pamannya Murrah bin, melalui kakeknya yang ke-678, Pak. Murrah, Ka'ab, Lu'ai. Tetapi tidak satu ini, dia beda nanti. Ya, seperti Nabi Muhammad dengan Abu Lahab tadi, kan beda, Pak. Beda ibu. Ya, jadi artinya keturunan Abu Lahab itu melalui ibu, angke pekatun binana Abu Lahab dan keturunan Abu Lahab. Walaupun nanti dia punya anak, Abu Jahal punya anak Ikrimah yang masuk Islam. Tetapi walaupun dia masuk Islam, orang tuanya penyembah patung, Pak. Tapi tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. As bin Wa'il, ini mungkin nama baru kita dengar As bin Wa'il, Pak. Padahal kalau di dalam sejarah As bin Wa'il itu sepak terjangnya luar biasa, Pak. Yang pertama, orang Quraisy yang dikatakan di dalam sejarah menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, siapa Tuhanmu? Siflana rabbak, tolong gambarkan kepada kami Tuhanmu. Amin zahab, amin fiddah, apakah Tuhanmu dari emas, apakah Tuhanmu dari perak, apakah Tuhanmu min khasyab, dari kayu? Itu adalah As bin Wa'il, ya, Pak. Ya, As bin Wa'il, Pak. Makanya ketika itu Nabi Muhammad nyoki banjara, nyoki banji, ya. Akhirnya apa? Turunlah ayat Al-Quran, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai-sampai As bin Wa'il mengajak begini saja, kita sembah Tuhanmu 1 tahun. Kalau benar Tuhanmu itu baik, kami sembah, kalian sembah Tuhan kami 1 tahun. Kalau Tuhan kalian itu baik, kami akan mengikuti Tuhan kalian. Nanti tapi kalau Tuhan kami baik, kalian mengikuti Tuhan kami. Maka turun ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi walaupun ayat ini berkenaan dengan As bin Wa'il, ini pelajaran bagi kita ini, Pak. Artinya kita belajar dari urang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, As bin Wa'il. Sebagaimana kita belajar dari orang-orang yang salah, Pak. Ya.
Kita sedang naik kendaraan, tiba-tiba ada ibu-ibu, karena biasa yang salah ibu-ibu, ya pudip sen belah nen tapi gue belah wi, pudip belah nen tapi gue belah wi, udip tapi hana gue kan tepat lagi ujang. Jadi kita pelajaran berarti hanjut lagi nyo. Jadi kita tidak bisa ketika belajar dari Al-Quran bahjera gede Fir'un, bejera kaum Ad, bejera kaum Samud. Artinya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kaum Ad, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kaum Samud, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Fir'aun, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pembangkang Nabi Syuaib alaihissalam, ahli Madian. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari pembangkang Nabi Lut alaihissalam. Artinya kalau ada orang seperti pembangkang Nabi Lut, azab Allah akan ditimpakan juga kepada kita seperti itu. Jadi makanya As bin Wa'il ada di dalam tafsir Ibnu Abbas ini, sehingga diperdebatkan kenapa diulang-ulang ayat ini, Pak. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sebagian dulu memputar-putar nah habis. Jamaah berah kasib dengku. Kasib dengku. Jadi makanya di dalam tafsir Jalalain ini dikatakan tikrar ini, Pak, pengulangan. Ibnu Abbas mengatakan bukan pengulangan. La a'budu ma ta'budun itu berbeda dengan wala ana 'abidu ma 'abadtum, itu beda. Jauh sekali bedanya kata Ibnu Abbas. Di dalam Al-Quran tidak ada pengulangan kata Ibnu Abbas. Kalau mengulang-ulang itu kan bengu dari ngapa? Pulang-ulang. Kalau yang pertama la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah secara fisik Tuhanmu. Saya tidak akan menyembah patung. Ini kata Nabi Muhammad. Yang kedua, kenapa ada kalimat wala ana 'abidu ma 'abadtum? Pikiran saya tidak sama seperti pikiran kalian. At-tariqah. Kalau tadi menyembah, kalau ini pikiran-pikiran Yahudi, pikiran-pikiran kafir, hana ba'lun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya, Pak. Jadi nanti walaupun kita ini lun urung muslim, lun hana lun tembah patung, tapi pikiran kita pikiran musyrik, Pak. Pikiran Yahudi, pikiran Nasrani, yang bermasalah ini, Pak. Artinya kita sudah tidak menyembah patung, pikiran juga jangan ada pikiran Yahudi, jangan ada pikiran Nasrani, jangan ada pikiran orang-orang musyrik, Pak. Pak. Ini pelajaran pertama dari As bin Wa'il, Pak. Ya, pelajaran yang kedua. Ayat yang kedua turun khusus untuk As bin Wa'il, Pak. Surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar, itu untuk As bin Wa'il, Pak. Jadi inna syani'aka huwal abtar, yang mencacimu itulah orang yang kurang beruntung. Ini apa asbabun nuzulnya? Ini juga As bin Wa'il, Pak. Jadi pada suatu hari di Masjidil Haram, di pintu Masjidil Haram, As bin Wa'il marah sekali kepada Rasulullah, Pak. Marah sekali. Dia bukan paman, dia bukan kakek, tetapi dia ada hubungan dengan Rasulullah dengan kakek yang ke-6, ke-7, ke-8, Pak. Setelah itu tidak ada lagi, ke atas tidak ada lagi. Jadi As bin Wa'il ketika tahu anak Nabi Muhammad badunro yang agama. Berapa orang, Pak? 3 orang, yang laki-laki, Pak. Yang perempuan? Padunro, Pak? Pedro. Pemain bola dari Barcelona atau Pak? Yang pemain bola bagah nama. Jadi masuk anak-anak kita tanya pemain bola tu, wah bagah nama. Datanya anak Nabi Muhammad tu. Oh Malaysia lu hantar merumpok anaknya, hanan duri. Yang jelaskan dengan lu dah berai, Pak. Jadi anak Nabi Muhammad itu Ibrahim itu bukan dari satu ibu, artinya bukan satu ibu dengan ada satu lagi Qasim ya yang meninggal itu, Pak. Qasim dan Abdullah, 3 orang. Abdullah itu dilakap dengan Tahir. Tahir itu urang glih ya. Jadi kalau ada Tahir disebutkan Tahir, itulah Abdullah, Pak. Ya. Jadi ketika Qasim meninggal dunia pada usia 2 tahun, jadi ketika meninggal 2 tahun dilihat oleh ini, Pak. Oh, berarti sial hai Muhammad. Anak kamu itu tidak berhasil besar dan dewasa, sudah meninggal. Kamu abtar. Abtar itu penanji. Abtar itu kurang beruntung, Pak. Hana beruntung. Ini seperti ada orang Arab itu kalau ada burung apa itu namanya, Pak. Burung yang sangat hitam sekali di Malaysia cukup jahit di Cime, Pak. Gagak, burung gagak. Kalau sudah berputar-putar berarti ada kemalangan, Pak. Malang finan, Pak. Jadi mereka begitu juga. Kalau ada anak meninggal, apalagi umurnya 2 tahun, itu mereka panggil abtar. Ketika itu Rasulullah berpas-pasan dengan As bin Wa'il di salah satu pintu Masjidil Haram. Ketika itu orang-orang Quraisy melihat semua, Pak, melihat semua. Jadi waktu itu
setelah As bin Wa'il ketemu dengan teman-temannya, apa ditanya? Kamu ngomong dengan siapa tadi? Itu si Abtar itu, Muhammad Abtar itu. Orang kurang beruntung. Ya, setelah itu turun ayat Al-Quran. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencacimu itulah yang kurang beruntung. Ini apa yang bisa kita ambil manfaat dari ini, Pak? Kita belajar dari orang yang salah. Kita belajar dari orang yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Dia meninggal dalam keadaan musyrik, As bin Wa'il. Walaupun anaknya Amru bin As, Hisham bin As adalah dua orang sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, Pak. Amru bin As, Hisham bin As, Pak. Ayahnya As bin Wa'il, Pak. Jadi pelajarannya apa? Baik keng-keng ke gop, Pak. Menyokeng ke gop, balik ke draw danyo, Pak. Ya, balik ke draw danyo. Tipulannya hana betul, berarti hana betul pun katanya hana betul je, lebih hana betul lama. Ya. Jadi artinya apa? Baik keng ke gop, menyokeng ke gop, ipulang lom katanya ke draw, Pak. Baik taupat gop, baik dengki ke gop, menyok katanya dengki ke gop, urung lain pi dengki katanya, Pak. Ya. Pelajaran dari As bin Wa'il, Pak. Dia dengki sama Rasulullah SAW, Pak. Dia mengatakan Rasulullah tidak beruntung, Abtar. Abtar itu akhirnya kembali kepada beliau sendiri, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah dua, Pak. Yang ketiga, ayat yang turun juga untuk As bin Wa'il. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi salah satu utusan orang Quraisy itu termasuk Abu Sufyan di situ, dan di situ ada As bin Wa'il. Mereka akan bernegosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negosiasi loh, Pak. Melalui orang dalam. Nah, orang dalam loh, Pak. Orang dalamnya siapa? Orang munafik yang berada di Madinah, Abdullah bin Ubay. Yang kedanya lagi aja, ho meja ujak kan tu gubernur, nah orang dalam. Menyohan orang dalam susah dah, nak truk surat mah. Truk bat sapam kagak dah ni mah. Nah orang dalam. Jadi harus nah orang dalam ni, Pak. Jadi begitu juga sebelum mereka menjumpai Rasulullah, ada orang dalam rupanya, Pak. Orang dalamnya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini dua muka, Pak. Kalau dia bercampur dengan orang musyrik, dia sifat dan pekatun musyrik ada sama dia. Ketika dia ketemu dengan Rasulullah SAW, dia juga salat dan beribadah. Allahu Akbar. Orang lain bersedekah, dia bersedekah juga. Ya. Makanya di dalam tafsir Sawi itu diungkapkan, orang munafik itu dia makin khusyuk ibadahnya apabila dilihat oleh orang lain, Pak. Ya, nya tenang temayang, umah napak cemat kau. Umah napak Kapolres. Makin gak temayang, Pak. Makin gak. Umah ada kuimu melagu, Pak. Inilah ciri-ciri orang munafik, Pak. Ketika dia bersedekah, sedekahnya makin banyak diberikan apabila dilihat oleh orang lain, Pak. Ya bantu masjid 1 juta, Pak. 1 juta bantu masjid. Ikalah liore mayu tak don 1 juta. Oh nalom, Pak, nalom. Joklam. Ipegah mayu tak hana orang lagi. Oh memang hana lagi lon. Tiap tuk lon je kepala dinas, Pak. Joklam, Pak. Lon jak tuk je nyo, joklam, Pak. Ya. Ini ciri-ciri orang munafik yang disebutkan di dalam tafsir Sawi, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya melalui orang dalam. Mereka kenapa melalui orang dalam? Karena mereka ingin mencari di mana Rasulullah SAW, bagaimana bisa ketemu dengan Rasulullah SAW, Pak. Tidak ada cara lain, harus melalui Abdullah bin Ubay, Pak. Ketika itu mereka negosiasi dulu, Pak. Kalau kami datang, kami aman enggak? Ya, ini Pak. Ini kata As bin Wa'il. Kalau kami datang dari Mekah, datang ke Madinah, kami aman enggak? Karena jarak Mekah Madinah kan to, Pak, dari Medan nih, Pak. Yan kan dajak ngam pesawat. Ayo mangat dajak ngam pesawat berdua minit nih, Pak. Nyojak ngonta aja, Pak. Bayangkan saja ajak ngonta berdua truk, ya, Pak. Lagi tanya dajak dari Medan kan tepak dajak, Pak. Nyokan mu putar mu mutukar jaro ngan tepak, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ketika itu Rasulullah mengatakan tenang saja, aman kalian di sini. Apapun yang kalian lakukan, ketika kalian masuk ke Madinah, itu utusan dari Mekah aman insyaallah di sini. Termasuk di situ adalah As bin Wa'il. Akhirnya mereka datang ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata As bin Wa'il? Wahai Muhammad, ketika kalian salat, nyan bek tinggal ingat ke Tuhan kamu apa? Nyan ba? Aleh so tinggal ke Tuhan apa? Ini kata As bin Wa'il. Kalau kalian salat, jangan teringat kepada Tuhan kami ya. Tuhan kami yang besar itu ada 3, Latta, Uzza dan Manat. Ketika salat bek tinggal ingat ke Tuhan kamu apa? Marah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia inikan pedangnya, dia ingin membunuh As bin Wa'il. Apa kata Rasulullah? Tidak. Saya sudah berjanji kepada Abdullah bin Ubay untuk menyelamatkan mereka apapun yang mereka kerjakan, Pak. Apapun yang mereka lakukan. Akhirnya Rasulullah terus mendengar, pulam lain. Makanya hai Muhammad, menyoget ketika sembahyang, baik ingat Tuhan kamu. Tetapi ya, kalian teringat saja begini, yang memberikan manfaat itu adalah Tuhan kami yang 3. Kalau kalian selamat, kalian diselamatkan dari orang kafir, kalian diselamatkan, berikan kenyamanan di Madinah ini, teringat saja yang memberikan kenyamanan itu adalah Latta, Uzza dan Manat.
Bengihlah Umar bin Khattab, Pak. Kapalo. Nyucan lungkor aku, Pak. Jangan, Pak. Ketika itu turun ayat Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 4, Pak. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Jadi seorang itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada dua hati di dalam tubuhnya, Pak. Hati dua hati apa? Nyo hati teringat ke Tuhan Lata Uzza, hati teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan hana nyan, Pak. Makanya ini pelajaran bagi kita, Pak. Pelajaran bagi kita dari As bin Wa'il. Ketika salat yang teringat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Hana Allah gejuk dua hati, Pak. Teringat ke belangong, teringat ke motor, sedang semayang, Allahu Akbar. Motor teringat cik, Pak. Ke Allah teringat cik. Hana, Pak. Menyothi udra orang teringat ke Allah, berarti mobil ini enggak teringat lagi dia, Pak. Rumah enggak teringat lagi, istri enggak teringat lagi, Pak. Tetapi ketika dia teringat kepada istrinya, teringat kepada rumahnya, teringat kepada mobilnya ketika salat, berarti dia tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mudah sekali, Pak. Ini seperti seorang itu. Kalau nak masuk surga berarti masuk neraka. Kalau nak masuk neraka berarti masuk ke dalam surga. Itu saja. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Uthman Al-Khamis. Apa kata beliau? Di dunia ini cuma dua orang, kata beliau. Mukmin sama kafir, lain tak ada. Kalau bukan mukmin ya kafir. Kalau dia salat mukmin, enggak salat berarti kafir. Orang musyrik itu bagaimana? Iya, kafir juga dia. Orang munafik ya kafir juga dia. Ini sama seperti dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Imam Baydawi juga mengatakan di dunia ini cuma dua. Kalau bukan mukmin ya kafir, kalau bukan kafir ya mukmin. Jadi makanya ketika kita nyota semayang, jangan seperti yang dikatakan As bin Wa'il tadi, Pak. Tinggal sebagian tinggal genol, sebagian nyan hananya, Pak. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Ketika seseorang mengatakan saya cinta sekali kepada Allah, saya cinta sekali kepada akhirat, tetapi saya cinta juga kepada dunia, bohong itu kata Imam Ghazali, Pak. Bohong. Tidak mungkin di dalam hatinya itu ada dua cinta, kata Imam Ghazali, Pak. Kalau dia cinta kepada Allah, dia tidak cinta kepada yang lain, Pak. Kalau dia cinta kepada yang lain, berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya hana punya pegah lun 50-50 lun. Ke Allah pi cinta, ke lain pi cinta, Pak. Hana mungkin kata Imam Ghazali, Pak. Ketika seorang cinta kepada Allah, lain tak cinta lagi dia. Ketika dia cinta kepada dunia, berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah mengajarkan kita untuk selalu khusyuk dalam beribadah, Pak. Khusyuk beribadah. Kenapa kita nonton bola bisa khusyuk, Pak? Nyan ule ka padur tu gua lagi-lagi, Pak. Kalau bola pelung gede tiga, Pak. Gop ime bola am demepeng, Pak. Gedanya lagi-lagi ule hanam demepeng, Pak. Takit aku menawa. Tetapi kita itu khusyuk, dengan sangat khusyuk sekali menonton bola, Pak. Sangat khusyuk sekali, Pak. Tak kalian orang main pingpong, Pak. Khusyuk sekali, Pak. Mainnya itu 1 jam, 2 jam, tapi kita tidak merasa lelah. Kenapa? Hati kita terfokus ke situ, Pak. Tidak terfokus kepada yang lain. Jadi makanya Allah mengatakan begini, ketika kita salat itu tidak ada dua hati, Pak. Tidak terfokus ke sana setengah, ke sini setengah, tapi semua fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang ketiga dari As bin Wa'il. Yang terakhir, Pak. Ya, ini ayat diturunkan pada As bin Wa'il. Di dalam satu tafsir itu disebutkan bukan As bin Wa'il saja, tapi Abu Jahal, Pak. Pada suatu hari, ya, ini, Pak. Makanya As bin Wa'il itu luar biasa beliau, Pak. Luar biasa. Umar bin Khattab itu mungkin ada satu ayat yang turun gara-gara Umar bin Khattab, Pak. Tapi As bin Wa'il sampai 4 ayat turun, Pak. Ini ayat yang terakhir turun kepada As bin Wa'il, Pak. As bin Wa'il itu orang kaya ke Nurul Gathin, Pak. Orang kaya dia, Pak. Orang kaya kafir Quraisy lagi, Pak. Orang Quraisy. Beliau dari suku Quraisy, Pak. Suku Quraisy artinya dari suku Kananah. Kananah bin Khuza'ah. Jadi semua keturunan Kananah bin Khuza'ah itu Quraisy, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bedanya nanti furuknya beda nanti. Furuknya begini, nanti ini ada menikah dengan istri lain, ini menikah, akhirnya lahirlah urung-urung yang kereh-kerule, Pak, ya. Termasuk As bin Wa'il, ya. Tetapi kalau ditelusuri itunya, Nabi Muhammad tidak ada yang penyembah patung, satu orang pun tidak ada penyembah patung sampai ke Sam bin Nuh. Jadi As bin Wa'il itu orang kafir Quraisy, kaya lagi, Pak, dan terpandang lagi, Pak. Jadi waktu itu orang-orang beriman yang gasin-gasin, yang miskin-miskin, dia minta ini sama As bin Wa'il, Pak. Hai, sedekah bacut. Ketika itu As bin Wa'il, apa kata As bin Wa'il? Pu sedekah bacut. Kalian kan orang beriman kalian. Apakah Tuhan kalian tak sanggup berikan makan kepada kalian? Nyan, man. Katanya menyona pertanyaan pun tak jawab nih, Pak. Ija urang kafe, kan? Ija urang kafe, ba urung gasin-gasin, Pak. Tuhan kalian apa tak sanggup berikan makan pada kalian? Untuk apa kalian salat? Untuk apa kalian tahajud, kalian hafal Quran kalau kalian miskin terus seperti ini? Pun tak jawab nih, Pak. Sehingga kata-kata As bin Wa'il diabadikan di dalam surah Yasin
Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Ya. Ada yang mengatakan dalam satu tafsir lain lagi, ini ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal. Ada satu tafsir lagi sama-sama ini, Pak. Ya, Abu Jahal sama As bin Wa'il. Pada suatu hari itu Abu Jahal melihat Abu Bakar As-Siddiq menyantuni anak yatim. Santuni anak yatim, santuni anak yatim. Abu Jahal kan cukup lithi urung, Pak. Jadi suka sekali menyentil orang lain Abu Jahal itu, Pak. Dia datang lagi. Hai Abu Bakar, Tuhan kamu tidak sanggup kasih makan orang ini ya? Sehingga kamu kasih makan kepada anak yatim. Ya, Pak. Tapi jawaban Abu Bakar luar biasa, Pak. Sehingga membuat Abu Jahal itu terdiam dia. Apakah Tuhanmu tidak sanggup kasih makan anak yatim yang banyak ini? Sehingga tugas memberikan makan anak yatim itu diberikan kepadamu. Apakah Tuhanmu tidak sanggup? Lah Tuhan ronian. Ketika itu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Jahal, Allah itu menjadikan orang-orang fakir itu adalah sebuah ujian, ya, dan menjadikan orang kaya juga ujian. Ya, jadi bukan gatin saja ujian. Dia beda pikir katanya umma kagatilun hana sayang Allah kelun. Ada satu lagi orang, saya sudah kaya, Allah sayang sekali kepada saya. Padahal tidak. Dua-dua ujian kata Abu Bakar. Orang miskin itu ibtala'a bis sabri. Orang miskin itu diuji dengan kesabaran, Pak. Artinya bagaimana dia miskin, dia beribadah terus dalam keadaan miskin, dilihat oleh Allah. Oh berarti jerohnya dia pakai urungnya, Pak. Kenapa? Dia sudah miskin tapi sabar lagi, Pak. Sanggup menerima seperti itu. Dia sabar, Pak. Berarti dia yang luar biasa, Pak. Ya. Orang kaya diuji juga, Pak. Jadi bukan tidak ujian, tidak. Beda pikir kaya, malu kaya dah Allah sayang kelun, Pak. Gejo rezeki melimpah kepada alun, Pak. Padahal diuji orang kaya itu bil i'ta. I'ta itu apa? Memberi sedekah. Karena orang kaya kredit, Pak. Orang kaya kredit. Yang kaya tapi kredit, Pak. Jadi makanya Rasulullah mengatakan hati-hati orang kaya kredit, Pak. Neraka sudah menunggu dia. Surga tidak pernah dihuni oleh orang-orang kredit, Pak. Walaupun dia seorang ahli ibadah. Dia orang kaya, dia ahli ibadah, dia ahli tahajud, penghafal Al-Quran, tapi kredit. Padahal gara-gara apa? Ilatnya satu saja, kredit, Pak. Gara-gara kredit itu, sorga tidak pernah merindukan orang itu. Tidak boleh masuk ke dalam sorga al-bakhil. Orang-orang bakhil, Pak. Urung kredit, Pak. Ketika itu terdiam Abu Jahal. Waktu itu Abu Jahal orang kaya, Pak. Terdiam Abu Jahal. Ya, Pak. Artinya apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ini, Pak? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Jadi beda pikir kitanya nanti Allah don kan berbeda-beda ya Allah. Naurung gathin, naurung kaya, berarti don hana cinta ke kamu ya Allah. Don lebih cinta ke orang kaya aja ya Allah. Tidak, Pak. Ada orang miskin yang memang sengsara, Pak. Naurung gathin sengsara ya, Pak. Hana tenang hati pekan ketemayang dan teputan ya, Pak. Sudah miskin salat ndak apapun ndak, Pak. Tetapi ada juga orang miskin yang hatinya tenang sekali, Pak. Hatinya tenang sekali. Ya. Dan dia apapun apa yang ada, nabacut tenang jiwa, Pak. Napa yang tertulis tenang, hanapi tenang jiwa kalian, Pak. Ya, nih, Pak. Urung gatin hana tepu-tepu, Pak. Tapi tenang jiwanya. Ada orang kaya, dia tidak pernah tenang jiwanya, Pak. Tidak pernah tenang jiwanya dan dia hidup sengsara, Pak. Walaupun dia banyak duit tapi sengsara. Gejak kena sengsara sengsara, Pak. Datanya hai tengku tajak sembayang umah hana watelun, Pak. Hana watelun, Pak. Sibuk dah, Pak. Kita tambah waktu 24 jam, hansip batai 24 jam, hansip batai 24 jam. Dekedi kita mah oleh Allah menjadi 28 jam. Buh kanyo nak 28 jam ke dron, lun tambah batai mah. Tetap hansip je, Pak. Lun tambah 60 jam, hansip je, Pak. Karena orang memang seperti itu, Pak. Jadi artinya ada satu lagi, orang kaya itu tenang jiwanya, Pak. Tenang jiwanya, Pak. Dengan apa? Dia bersedekah, dia berinfak, menyantuni anak yatim. Artinya barometer ketenangan jiwa itu bukan pada harta, Pak, tapi pada ketenangan jiwa, Pak. Ya, Pak. Artinya siapapun dia, kalau sudah tenang jiwa, mandum tenang, jaro tenang, mandum tenang, Pak. Tapi menyuruh hana tenang hati, nyo hana tenang jaro Pak, rup pat la ila lonco, ho la ila lonco, Pak. Menyohana tenang hati, mulut tidak tenang juga, Pak. Ikun ke nyo pelom, Pak. Kalau tidak tenang hatinya, maka mata tidak tenang juga, Pak. Lihat mati, nyo pelom yang golong kalian, Kalau seandainya hatinya belum tenang, perutnya juga tidak tenang. Pu yang harum yang golong baju, pu yang harum golong baju. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu, sebab-sebab turunnya Al-Quran bukan untuk orang-orang baik saja, Pak. Jadi ada juga orang-orang yang dilaknat oleh Allah, sebab mereka dilaknat itu diturunkan ayat Al-Quran. Untuk apa? Supaya menjadi pelajaran, Pak. Jadi jangan kita pikir wanyan kan untuk As bin Wa'il, itu tidak.
Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk As bin Wa'il, Pak. Al-Quran itu bukan diturunkan untuk untuk Abu Jahal, tidak, tetapi untuk pelajaran bagi orang-orang yang beriman, Pak. Jadi ketika diturunkan, oh berarti ba'bina, oh berarti ba'bina, oh berarti ba'bina. Mudah-mudahan ada ibrah yang kita ambil dari As bin Wa'il, Pak. Jadi artinya walaupun kejahatan yang dilakukan, tetapi kita ambil yang positifnya. Artinya kejahatan ini tidak kita lakukan, dan kita lakukan yang positif untuk apa? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan di dalam tafsir Sa'di tadi, husulur rahmah bi ta'atillahi wa rasulihi. Jadi kita ini akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan patuh dan taat kepada Allah dan rasulnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.